Teman-teman yang baik, sekolah tidak boleh menjadi persiapan untuk hidup. Sekolah harus menjadi kehidupan. Karena sekolah adalah sebuah kehidupan, tugas kita adalah mendidik setiap anak agar mampu mengembangkan potensinya untuk mewarnai kehidupan menjadi lebih baik. Saat ini sekolah telah berkembang menjadi suatu institusi yang kompleks, tempat semua orang menaruh harapan terhadap masa depan anak-anaknya. Sekolah dipandang sebagai satu-satunya tempat seseorang memiliki kunci sukses di kemudian hari. Padahal jauh sebelumnya, di masa Yunani, aktivitas sekolah hanyalah untuk sekedar mengisi waktu luang. Mereka menamakan kegiatan mengisi waktu luang itu untuk menanyakan hal-hal yang tertentu kepada orang yang mengetahui, yang disebut dengan skole, sekolah, skolae, atau sekolah. Lama-kelamaan, aktivitas sekolah tersebut bukan sekedar suatu kebiasaan, tetapi kemudian diberlakukan kepada putra-putri mereka untuk melanjutkan tugas orang tuanya. Karena kesibukan dalam perkembangannya, kemudian anak-anak dititipkan kepada seseorang untuk dididik, bermain, belajar, dan berlatih sesuatu sampai tiba saatnya mereka kembali ke rumah menjalankan kewajiban sebagai pengganti tugas-tugas orang tuanya. Jadi, sekolah adalah tugas setiap anak untuk mulai sesuatu yang berguna bagi hidupnya, bagi masa depannya. Sekolah bukanlah sesuatu tempat atau sederetan gedung-gedung atau sebuah institusi, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk menempa potensi diri, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup. Jenderal Douglas MacArthur pernah mengatakan bahwa tidak ada keamanan di muka bumi, yang ada hanyalah kesempatan. Maka kita harus memberikan kesempatan kepada semua orang merasakan sekolah dan berupaya keras meraih mimpi-mimpinya. Kita harus menyadari bahwa tugas sekolah bukanlah mengajari mereka sesuatu, melainkan membantu mereka menemukan potensi yang mereka miliki. Kata Galileo, Anda tidak bisa mengajari mereka sesuatu, Anda hanya bisa membantu mereka untuk menemukan dalam diri mereka sendiri. Karena pikiran bukanlah sebuah bejana untuk diisi, melainkan api untuk dinyalakan. Untuk itu, sekolah memberi kesempatan kepada setiap anak untuk belajar menemukan sesuatu yang ada pada dirinya dan menjadikannya tumbuh. Sekolah seharusnya tidak memilih-milih peserta didiknya berdasarkan tingkat sosial ekonomi dan kemampuan intelektualitasnya semata-mata yang menjadikan matinya ruh sekolah itu sendiri. Sekolah dengan berbagai kelas sosial, tingkat ekonomi, ras yang berbeda-beda, serta agama serta keyakinan yang beragam terlihat seperti kebun bunga yang bermekaran berwarna-warni dan berdampingan dengan indah. Sekolah-sekolah kita bukanlah showroom. Sebagaimana layaknya showroom, maka di dalamnya berjajar mobil-mobil baru yang berkelas dan bermerek terkenal. Tampilan desain artistik, model dan tipe terbaru dengan cat berwarna-warni serba indah dan cemerlang. Hanya mobil-mobil yang memenuhi standar layak dipajang yang ada di showroom. Dengan model showroom, maka semua diseleksi dengan amat ketat berdasarkan standar intelektualitas yang sangat tinggi. Mereka yang tak memenuhi tentu tidak berhak melangkahkan kakinya di bangunan bertembok tinggi yang berkesan sakral. Atau diseleksi berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi, seperti sumbangan dengan pola seperti perlombaan. Jadilah orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi
hanya bisa melongok dari jauh di luar pagar sekolah. Jika sekolah berfungsi sebagai showroom, tempat memamerkan berbagai kehebatan-kehebatan yang telah terseleksi secara administratif dan cenderung diskriminatif, maka guru-guru akan berfungsi sebagai sales promotion saja. Dalam jangka panjang, hal ini akan menimbulkan jurang pemisah sosial, kampus Menara Gading yang tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Seharusnya lah sekolah-sekolah kita dapat berfungsi sebagai bengkel. Apapun jenis, merek, dan kondisi mobil diterima dengan baik. Bahkan mobil-mobil yang menjadi permasalahan tertentu diterima untuk dikenali, dipelajari, dibelajarkan, dan dikonsultasikan, dan pada akhirnya hasilnya dilaporkan dan dikembalikan kepada pemiliknya dalam kondisi yang lebih baik. Sekolah-sekolah ini ramah terhadap perbedaan siswa dari berbagai ragam kelompok dan golongan, perbedaan tingkat intelektual dan sosial ekonomi. Dan hal ini akan memperkaya pengalaman siswa dalam belajar tentang kehidupan. Para guru pada sekolah-sekolah ini memfungsikan dirinya sebagai teknisi-teknisi handal yang menguasai teknik pendidikan dan pengembangan karakter positif peserta didik. Sudah saatnya sekolah kita kembali ke filsafat sekolah yang sebenarnya, yaitu menjadi kehidupan bagi siswa-siswanya. Tempat ini memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan dimensi kecerdasan yang dimiliki yang membedakannya dengan orang lain. Mungkin dia kurang menguasai dalam hal logik matematik, tetapi dia mungkin sangat lihai dalam seni musikal. Atau seseorang yang sangat menonjol pada aspek kecerdasan linguistik atau kinestetik, bahkan interpersonal atau intrapersonal, yang akan menjadikan setiap anak sukses di kemudian hari. Sekolah sebaiknya tidak terjebak pada sekedar pengajaran teoritik, melainkan memperbanyak praktik-praktik kehidupan. Guru-guru kita harus mempelajari tentang sesuatu yang terus berubah di luar sana untuk membimbing anak-anak dapat hidup pada dunia baru yang belum mereka kenali. Kita harus mampu membedakan sekolah dengan pendidikan. Karena Albert Einstein pernah mengatakan, pendidikan adalah sesuatu yang tersisa setelah seseorang melupakan semua yang telah dipelajari di sekolah. Setiap anak memiliki hak berkembang. Jadi, sekolah adalah suatu tempat yang sangat ramah bagi perkembangan beragam potensi anak tanpa membeda-bedakan kemampuan yang dimilikinya. Salam sudut pandang.